Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan menciptakan 7 lapis bumi tanpa gantungan. Dan kita umat Nabi Muhammad SAW bernaung padanya. Kemudian sholawat serta salam tak jemu dan tak bosan-bosannya kita berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli alaihi wasallam wa barik alaihi. Di video kali ini kita akan memberikan penjelasan mengenai kiamat, lebih tepatnya kiamat kubro. Lebih jelasnya, marilah kita simak video kali ini. Hari kiamat terdiri dari 2 kata, yaitu hari dan kiamat. Hari adalah waktu dari pagi sampai pagi lagi, yaitu 1 putaran bumi pada sumbunya. Waktu selama matahari menerangi tempat kita, dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Sedangkan kata kiamat berarti dunia dan seisinya hancur, binasa, lenyap, dan bencana besar. Adapun secara terminologi, ada beberapa pendapat tentang pengertian hari kiamat. Yang pertama, hari kiamat merupakan binasa atau hancurnya alam semesta yang merupakan tanda berakhirnya kehidupan dunia menuju kehidupan kekal di akhirat. Adapun pengertiannya menurut syariat, hari kiamat adalah waktu berakhirnya kehidupan dunia dengan ditiupnya sangkakala sebagai permulaan dari hari kebangkitan dan perhitungan amal. Hari kiamat dalam Al-Quran menggunakan beberapa peristilahan seperti Al-Ghasiyah, Al-Zalzalah, Al-Haqqah, Al-Tammah, dan Al-Qari'ah. Fokus berbicara tentang Al-Qari'ah, di mana istilah tersebut sangat erat kaitannya dengan hari kiamat. Kata Al-Qari'ah menunjukkan malapetaka yang membawa berbagai musibah seperti peperangan, pembunuhan, bencana alam, dan lain sebagainya. Namun, secara harfiah, kata Al-Qari'ah bermakna mengetuk, pukulan, merisaukan, dan menggelisahkan. Kata Al-Qari'ah diartikan sebagai sesuatu yang keras yang mengetuk, sehingga memekakkan telinga, hati, dan pikiran manusia. Suara yang membekakkan tersebut diakibatkan oleh kehancuran alam raya. Kehancuran alam raya itulah yang dikenal sebagai hari kiamat. Kiamat kubra adalah hancurnya dunia dan segala isinya, termasuk manusia, binatang, hingga tumbuh-tumbuhan, serta berhamburannya segala benda langit lain seperti matahari, bulan, dan planet. Kiamat kubra merupakan hari akhir dari segala kehidupan di alam semesta. Datangnya kiamat kubra ditandai dengan tiupan trompet sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Peristiwa ini telah tertulis dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 68 yang berbunyi, وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. Yang artinya, dan dihembuslah trompet sangkakala, maka rebahlah segala apa yang ada di langit dan di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Pada ayat tersebut menjelaskan tentang peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya yang membunuh semua makhluk di dalamnya tanpa terkecuali. Peristiwa tersebut ditandai dengan bunyi trompet atau sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah semua makhluk yang hidup telah mati, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup trompet yang kedua kali, guna membangunkan semua orang yang telah mati untuk bangkit kembali, mulai dari manusia pertama sejak zaman Nabi Adam hingga manusia yang terakhir saat kiamat tiba. Seluruh makhluk termasuk manusia yang pernah hidup di muka bumi ini akan dimatikan.
kemudian hidup dan dibangkitkan kembali untuk mendapatkan perhitungan dan pembalasan atas segala amal yang pernah dilakukannya selama hidup di dunia. Berakhirnya kehidupan seluruh manusia dan makhluk hidup di dunia harus diyakini kebenaran adanya, yang menjadi jembatan untuk menuju ke kehidupan selanjutnya di akhirat yang kekal dan abadi. Tanda-tanda kiamat kubro yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW diantaranya adalah: pertama, kemunculan duhan. Duhan merupakan kabut hitam dari langit yang akan memenuhi bumi selama 40 hari 40 malam dan akan mematikan orang beriman melalui gejala seperti flu dan asma. Yang kedua adalah kemunculan Dajjal. Dajjal merupakan salah satu tanda-tanda kiamat kubro yang kerap disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dajjal dijelaskan Nabi Muhammad sebagai seorang yang sakti dan akan menguasai umat manusia. Ia mampu menghidupkan manusia setelah membunuhnya. Selain itu, Dajjal juga diceritakan hanya memiliki satu mata dan sebelah kanannya buta. Nantinya makhluk ini akan membawa fitnah besar yang akan merenggut keimanan seseorang untuk dijadikan pengikutnya. Yang ketiga adalah kemunculan dabbah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memunculkan binatang dabbah yang akan meracuni dan membunuh semua orang pada saat hari kiamat nanti. Binatang tersebut berwarna mengkilat dan berkulit halus. Yang keempat adalah munculnya matahari dari barat. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Maka apabila matahari terbit dari sebelah barat, lalu manusia pun akan beriman seluruhnya. Akan tetapi kelakuan yang demikian itu di saat tidak berguna lagi keimanan seseorang yang perlu beriman sebelum beriman setelah kejadian tersebut, atau memang berbuat kebaikan dengan keimanan yang sudah dimilikinya itu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. 5. Turunnya Nabi Isa. Allah menjelaskan tentang peristiwa ini di dalam surat Al-Imran ayat 55 yang artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, "Hei Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu, lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih kepadanya." 6. Ya'juj dan Ma'juj. Kedua suku ini akan muncul pada saat akhir zaman dan akan berperang dengan pasukan Nabi Isa di Bukit Tursina. 7. Tenggelamnya bumi. Penenggelaman daratan di muka bumi yang meliputi bagian barat, timur, serta jazirah Arab merupakan salah satu ciri kiamat kubro. 8. Kemunculan api. Munculnya api dari Yaman akan menggiring semua orang dan makhluk menuju suatu tempat sebelum ditiupkannya sangkakala yang pertama. Dalam eskatologi Islam, Yaman adalah sumbu api. Hal ini merujuk pada hadis riwayat Muslim tentang salah satu tanda kiamat, bahwa akan keluar api dari Yaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan keluar api dari Hadramaut, yaitu Yaman, atau Laut Hadramaut sebelum hari kiamat yang akan menggiring manusia. Apa hikmahnya kita meyakini hari akhir? Yaitu yang pertama, marilah kita senantiasa berusaha menjadi manusia yang lebih baik. Kata Nabi kita Muhammad SAW, beliau menyatakan bahwasanya hari ini harus lebih baik daripada hari-hari itu, harus lebih baik daripada hari ini. Oleh karenanya, marilah kita senantiasa berusaha menjadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin dengan amal yang baik dan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa bermuamalah kepada sesama manusia dengan sebaik-baiknya, kemudian tidak silau kepada kemeritnya kehidupan dunia.
kehidupan dunia menawarkan kenikmatan yang luar biasa, tetapi marilah kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat kehidupan setelah mati, sehingga kita tidak silau dengan berlakunya kehidupan dunia, dan kemudian tidak cinta dunia dan harta setelah berlebihan, yang artinya kita boleh menginginkan kehidupan dunia tetapi kita harus juga kehidupan akhirat. Artinya kita bisa mendapatkan kehidupan bahagia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Yang selanjutnya adalah tidak iri atas nikmat orang lain. Ketika saudara kita, tetangga kita, teman kita mendapatkan nikmat, kita berusaha berbahagia dan bersyukur. Mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan kebahagiaan dan rezeki seperti teman dan saudara kita, sehingga kita bisa bersyukur. Dan selanjutnya kita semua harus bersikap rendah hati dalam kehidupan, dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Kita harus tetap bersikap rendah hati, tidak sombong, karena kesombongan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah bersikap optimis dan lapang dada dalam kehidupan ini. Kita harus nantiasa bersikap optimis, percaya diri dengan bantuan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan usaha kita semoga kehidupan kita menjadi sukses, menjadi bahagia dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita bisa selamat di dunia, selamat di alam kubur, selamat di akhirat, seperti doa kita setiap hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hidup di dunia bahagia dan di akhirat bahagia, dan kita selamat dari siksa api neraka. Amin amin ya rabbal alamin.